Jika PSBB diberlakukan, salah satu yang juga dibatasi adalah jadwal KRL. Bagaimana skenario pembatasannya? Kita terhubung dengan Ane Purba, VP Corporate Communication PT KCI. Selamat siang, Mbak Ane. Selamat siang. Baik, Mbak Ane, per hari Senin PSBB total akan kembali diberlakukan. Bagaimana penyesuaian untuk jadwal KRL per hari Senin? Ya, jadi sebenarnya dari PSBB awal, kemudian PSBB transisi, dan sekarang memang direncanakan adanya PSBB lagi. Sebenarnya operasional KRL pun masih terbatas, yakni dari pukul 4 sampai pukul 21 malam. Yang perlu juga diketahui bahwa ketika PSBB transisi di DKI itu diizinkan untuk mengangkut 50% penumpang ya untuk setiap keretanya, tetapi kita tidak mencapai 50%. Kita fokus dengan 74 per kereta, 74 orang per kereta, itu belum sampai 50%, itu di angka 40 sampai 45% dari kapasitas yang biasanya kami lakukan di KRL. Dan perlu juga diketahui bahwa di dalam melakukan operasional KRL selama pandemi ini, Kereta Komuter Indonesia selalu patuh dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Khusus hari Senin, dan kita melihat memang adanya peningkatan yang terinfeksi dengan virus ini, kami melakukan beberapa kebijakan lagi. Mulai hari ini, kereta kami ketika sedang berjalan, khususnya di peak hours, itu jendela yang di ujung-ujung setiap kereta itu akan kami buka. Mungkin ini akan sedikit mengganggu kenyamanan, kita sedikit kegerahan, tetapi dengan membuka jendela di ujung-ujung kereta ini akan membantu sirkulasi udara lebih baik lagi, walaupun sebenarnya KRL setiap 5 menit akan berhenti dan pintunya akan dibuka di setiap stasiun. Dan di stasiun akhir yang biasanya pintu hanya dibuka dari satu sisi, ini akan kita buka dengan 2 sisi sehingga udara bisa lebih banyak masuk. Baik. Mbak Ane, penyebaran virus corona di transportasi umum ini masih memegang porsi yang cukup tinggi. Bagaimana evaluasinya saat ini supaya nanti tidak ada klaster baru mungkin dari KRL? Iya, kalau penyebaran virus dimanapun bisa terjadi ya. Antisipasi yang kami lakukan adalah pasti dengan penyemprotan disinfektan. Setiap kali kereta kami selesai berdinas, kami ada melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian membersihkan KRL. Bahkan ketika KRL berjalan pun melalui petugas on-trip cleaning service, itu juga kami akan membersihkan setiap bagian yang sering disentuh oleh pengguna jasa komuter lain. Bahkan di sini juga kami sampai saat ini sangat fokus dengan protokol kesehatan seperti mewajibkan penumpang kami untuk menggunakan masker. Ini sudah sangat disiplin dan ini kami tingkatkan lagi bahwa 1 minggu terakhir ini kami melakukan sosialisasi menggunakan masker yang benar gitu ya. Baik. Seperti kami akan memberikan edukasi dulu nih kepada penumpang yang masih menggunakan seperti buff ya. Itu juga kami lakukan, bahkan kami juga terus menambah wastafel yang ada di 80 stasiun agar bisa digunakan untuk cuci tangan. Baik, dan kami di sini setiap saat kami melakukan pembatasan masuk ke stasiun ataupun peron agar kami bisa mengkontrol jaga jarak baik di stasiun ataupun di atas KRL. Baik, Mbak Ane, kami ingin konfirmasi kembali untuk jam operasional saat ini kan dari pukul 4 hingga pukul 8. Per hari Senin ini akan ada pengurangan jam operasional lagi atau akan tetap seperti itu? Dari jam 4 sampai pukul 21. Sampai pukul 21, ya. baik. Jadi hari Senin sama kami lakukan demikian dan seperti biasa akan terus dilakukan evaluasi untuk jam operasional ini. Normalnya kan mulai dari 3.30 sampai pukul 12 malam. Baik, terima kasih Mbak Ane atas informasinya dan semoga informasi ini juga membantu bagi warga Jabodetabek yang menggunakan KRL.